Halo mini series, kali ini kita akan bahas alur cerita film. Langsung saja ke ceritanya. Kisahnya diawali dari sebuah pertandingan sepak bola yang sangat sengit. Namun tiba-tiba di tengah pertandingan ada seorang pemain sepak bola bernama Yoon Hongdae. Ia justru mencoba bersaing dengan kapten timnya sendiri. Hongdae berlari mengejar kaptennya dan perebutan bola pun terjadi. Tindakan ini membuat penonton bingung dan terkejut. Ternyata 1 jam sebelum pertandingan dimulai, Hongdae dan rekan satu timnya mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers, para reporter bukannya bertanya tentang sepak bola. Seorang reporter malah menanyakan masalah pribadi Hongdae. Reporter tersebut menanyakan kabar ibunya yang kini menjadi buronan polisi. Hongdae menjadi kesal sehingga ketika dia bermain sepak bola, dia sangat emosional. Tentu saja kelakuan Hongdae di lapangan mengecewakan timnya, dan akhirnya mereka kalah. Akibat kejadian tersebut, sang pelatih sangat kesal dengan Hongdae. Saat mereka hendak pulang, wartawan kembali mendatangi mereka. Reporter bertanya tentang kabar ibu Hongdae. Karena kesal, Hongdae langsung memukul mata reporter itu dengan tangannya. Sontak kejadian tersebut langsung viral di media. Bahkan adegan tatapan mata Hongdae pun dijadikan permainan dan meme lucu. Akibat kasus Hongdae yang viral ini, petinggi sepak bola pun khawatir. Meski korban bersedia berdamai, komunitas sepak bola akan menghukum Hongdae. Sang pelatih akhirnya mempunyai ide agar nama Hongdae bisa dibersihkan kembali. Pelatih kemudian meminta Hongdae untuk menjadi sukarelawan. Ia diminta untuk melatih para tunawisma agar menjadi pesepak bola yang baik. Sebaliknya, kegiatan pelatihan ini akan direkam dan dijadikan film dokumenter tentang Hongdae. Mereka berharap cara ini dapat menarik simpati masyarakat dan membersihkan nama baik Hongdae. Karena dalam 2 bulan ke depan akan ada pertandingan sepak bola tunawisma kelas dunia yang diberi nama Homeless World Cup. Hongdae awalnya menolak ide sang pelatih. Hal itu dikarenakan Hongdae sebenarnya berniat pensiun dari dunia sepak bola. Jadi dia tidak perlu namanya dibersihkan. Pelatih kemudian mengingatkan Hongdae tentang kebutuhan uang untuk ibunya. Meski enggan, Hongdae menyetujuinya. Pelatih pun mempunyai ide agar nama Hongdae akan diubah menjadi Howrak yang artinya bahagia selamanya. Oke, sekarang kita sebut Hongdae sebagai Howrak. Keesokan harinya, seorang produser film dokumenter bernama Lee So-min datang menemui Howrak untuk membantu membersihkan namanya. So-min terkenal karena membuat film dokumenter yang mampu menyentuh hati penontonnya. Saat itu, So-min sengaja memperlihatkan rekaman para tunawisma yang sedang bermain sepak bola. Dalam video tersebut, para tunawisma tersebut tampak tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bermain sepak bola. Alih-alih bermain sepak bola, mereka tampak seperti sedang berlatih bela diri. Penampilan mereka yang kacau membuat Howrak merasa heran. Apalagi sekarang Howrak harus melatih para tunawisma untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia Tunawisma di Hongaria. Itu adalah turnamen sepak bola global yang dikhususkan untuk para tunawisma. Dan tahun ini juga merupakan tahun pertama Korea Selatan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Pagi harinya, Howrak terlihat datang ke lapangan. Ternyata saat itu sedang syuting film dokumenternya. Namun karena akting Howrak masih terlalu kaku dan tidak tulus, So-min akhirnya memberikan perintah untuk melakukan syuting ulang, berharap dapat menciptakan kesan yang lebih tulus pada pertemuan pertama, sehingga film yang dihasilkan mampu menyentuh hati penontonnya. Howrak kesal dan tidak ingin mengulangi tembakannya. Ia merasa bahwa film dokumenter harus menampilkan akting apa adanya. So-min yang kesal lalu mengajak Howrak untuk berbicara di sela-sela. So-min menunjukkan kemarahannya karena Howrak tidak mengikuti arahannya. Apalagi persaingan semakin ketat dan mereka harus menghasilkan sebuah video yang mampu menyentuh hati penontonnya. So-min sangat meminta kerja sama Howrak dalam hal ini. Karena itu semua demi kebaikan Howrak juga. Setelah itu, syuting dilanjutkan dan Howrak memperkenalkan dirinya dengan percaya diri dan serius. Di sana Howrak mencoba memotivasi para tunawisma. Dan tak lama kemudian pemilihan pemain pun selesai. Namun sebenarnya seleksi ini hanya sekedar formalitas saja. Tampaknya So-min sengaja memilih pemain sepak bola yang memiliki kisah kelam dalam hidupnya. Dengan menceritakan kisah para tunawisma, So-min berharap dapat menghasilkan sebuah film dokumenter yang menyentuh. Sementara itu, para tunawisma diminta belajar menendang bola ke gawang. Namun karena para tunawisma masih amatir dalam bermain sepak bola, Howrak tidak bisa berkata-kata atas tindakan konyol mereka. Dari sekian banyak orang yang ikut serta, hanya ada satu orang tua bernama Kim Hwan-dong yang mampu mencetak gol. Tapi sayangnya dia sudah tua, sangat tua. Sore harinya, Howrak diam-diam bertemu dengan ibunya yang merupakan buronan polisi. Selama pertemuan tersebut,
ibunya meminta uang kepada Hourak karena ibu Hourak telah menipu banyak orang, sehingga ia menjadi sasaran polisi. Hourak berkata bahwa dia tidak punya uang, meski tidak menyukai sikap ibunya yang selalu mencari masalah. Hourak tetap peduli padanya. Setelah itu, sang ibu tanpa malu-malu memperkenalkan pacar barunya kepada Hourak. Melihat tingkah ibunya, Hourak hanya bisa menggelengkan kepala dan tak bisa berkata-kata lagi. Keesokan harinya Somin menerima kabar bahwa salah satu pemain bernama Beomsu memutuskan untuk keluar dari tim. Tugas Somin dan Hourak sekarang adalah membujuk Bumsu agar kembali ke tim. Ceritanya juga kilas balik ke kisah hidup Bumsu. Bumsu dulunya adalah seorang pekerja yang rajin, karena ia bermimpi memiliki sebuah rumah kecil yang layak untuk ditinggali. Namun suatu hari, ia mengalami kecelakaan kerja, dan akibat kecelakaan itu, kini seluruh uangnya dihabiskan untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Karena itu, Bumsu akhirnya jatuh miskin dan menjadi tunawisma. Karena tidak punya tempat tinggal, dia akhirnya tidur di jalanan. Saat tidur di jalanan, Bumsu kerap dipukuli oleh preman di sana. Setelah itu, dia tidak mempunyai semangat hidup lagi. Hingga suatu hari, seorang wanita mendatanginya, dan wanita tersebut bernama Jinju. Dia datang untuk membersihkan luka Bumsu. Meski wanita tersebut mengalami keterbelakangan mental, cinta yang diberikan Bumsu sangat tulus. Karena bersedia membantunya, Bumsu akhirnya menjual koran agar mental Jinju dapat disembuhkan dan dipulihkan. Hingga saat ini, Bumsu masih menjual koran. Tak lama kemudian, Hourak dan Somin datang dan mendekati Bumsu. Hourak mencoba membantu Bumsu dalam menjual koran. Namun Bumsu menolak karena menurutnya Hourak hanya mengganggunya. Meskipun Bumsu kasar, dia sebenarnya memiliki hati yang sangat baik. Setelah selesai menjual koran, Bumsu mengajak Hourak makan roti telur. Ini adalah hidangan favorit Jinju. Bumsu memberitahu Hourak bahwa Jinju tidak pernah berbicara sama sekali. Namun dia akan tertawa dan berbicara ketika dia makan roti telur. Setelah itu, Hourak dan Somin punya ide dan ingin mewawancarai Jinju. Tapi Bumsu mengatakan itu akan sia-sia karena Jinju tidak mau bicara. Tapi Hourak mencoba menyuap Jinju dengan roti telur dan begitulah cara Jinju berbicara panjang lebar. Bumsu juga memberitahu Jinju bahwa dia menyukai sepak bola. Padahal sebenarnya dia hanya dalam mode melihat wajah tampan Hourak. Setelah mengetahui fakta tentang kecintaan Jinju pada sepak bola, Bumsu bertekad untuk menjadi pemain sepak bola. Oleh karena itu, Bumsu memutuskan untuk bergabung kembali dengan tim. Selama latihan, rekan satu tim Hourak bertanya bagaimana dia berhasil membujuk Bumsu untuk kembali ke tim. Dengan senyum lebar Hourak menjawab bahwa dia hanya menyuap menggunakan roti telur. Melihat kemajuan tim, Somin menunjukkan apresiasinya kepada Hourak. Mereka saling menatap dan memamerkan jari tengah sambil tersenyum. Selama latihan, Bumsu yang terlalu bersemangat secara tidak sengaja melukai Hwandong. Kini lelaki tua itu harus mendapat perawatan di rumah sakit. Hwandong sebenarnya satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol. Hwandong memohon pada Hourak untuk memberinya kesempatan berkompetisi lagi. Ia berjanji dalam waktu 1 bulan ia akan sembuh. Namun Hourak memutuskan untuk tidak melibatkan Hwandong demi kesehatannya. Kemudian Hwandong bercerita tentang masa lalunya. Dia menjalani kehidupan sebagai CEO di sebuah perusahaan yang sangat besar. Namun karena terpengaruh oleh kesenangan duniawi, ia kemudian jatuh ke dalam kecanduan seks dan alkohol. Hal ini menyebabkan dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Apalagi ia juga sudah melupakan anak dan istrinya. Selain itu, Hwandong terlibat dalam kasus kriminal dan harus mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Setelah dibebaskan, dia merasa malu untuk kembali ke rumah. Hal inilah yang menyebabkan ia kini hidup sebagai tunawisma dan tidak tahu harus dibawa kemana. Oleh karena itu, Hwandong sangat ingin kembali bermain sepak bola agar anak dan istrinya bisa bangga padanya. Ia berharap keluarganya mengetahui bahwa ia telah berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar cerita Hwandong, hati Hourak luluh. Hourak akhirnya bersedia mempertimbangkan keinginannya untuk bergabung kembali dengan tim. Keesokan harinya, Hourak dan Somin kehilangan pemain tambahan. Karena Hwandong yang cedera tidak bisa bermain lagi. Asisten Somin kemudian menyarankan agar ada pria bernama Kim In-sun yang bisa diikutsertakan dalam pertandingan ini. In-sun adalah seorang pemuda yang pernah mengalami patah hati. Ceritanya kembali ke masa lalu In-sun yang menyedihkan. Little In-sun dibesarkan di panti asuhan. Di panti asuhan, In-sun sering dibully oleh teman-temannya. Namun kemudian dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Maya. Maya bersedia berteman dengan In-sun. Bahkan hingga usia remaja mereka tetap berteman. Dan akhirnya saat mereka dewasa, mereka saling mencintai.
Namun sayang saat itu terjadi bencana alam yang membuat Maya menghilang dan tidak berdasar hingga saat ini. Insun hanya fokus menyebarkan poster orang hilang sambil berjualan koran. Saat ini, Haurak mendatangi Insun dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim sepak bola. Haurak juga membantu Insun menjual koran. Tetapi Insun mengatakan bahwa Haurak hanya menyebalkan, seperti yang pernah dikatakan bungsu. Haurak terus membujuk Insun untuk bergabung dengan tim sepak bola. Dia menjelaskan bahwa Somin akan merekam semua aktivitas mereka dan menyiarkannya. Dengan cara ini, Haurak mengira Maya mungkin melihat Insun di televisi dan menghubunginya lagi. Mendengar hal tersebut, Insun sadar dan setuju untuk bergabung. Masalah baru muncul ketika Haurak mengetahui bahwa Insun hanya bisa mencetak gol jika bola diam dan tidak bergerak. Karena sebenarnya Insun tidak bisa mencetak gol sama sekali jika bola bergerak. Haurak berusaha keras untuk mengajari Insun cara mencetak gol dengan bola yang bergerak. Latihan dilakukan secara rutin. Namun Somin meminta Haurak untuk lebih tegas agar film dokumenter mereka lebih berkesan. Dengan semangat yang tinggi, Haurak terus menerapkan disiplin yang ketat kepada para pemainnya. Padahal mereka sangat lelah. Alhasil, para pemain malah menantang Haurak yang sepertinya tidak adil. Karena harus 1 lawan 5 pemain. Mereka bertaruh siapapun yang menang akan mendapat 20.000 won. Tentu saja Haurak langsung menyetujuinya. Tandingan 1 lawan 5 telah dibuat. Haurak menang dengan sangat mudah. Ia bahkan melakukan beberapa perayaan untuk merayakan kemenangannya. Setelah itu, Haurak mendapat ide, di mana mereka akan melakukan pertandingan persahabatan melawan anak-anak sekolah menengah. Awalnya mereka kalah, namun setelah dimotivasi oleh Haurak, akhirnya semangat mereka keluar. Dengan semangat baru itu, mereka bangkit dan akhirnya meraih kemenangan. Mereka terus berlatih dengan sungguh-sungguh, walaupun kemajuannya lambat. Namun mereka tidak putus asa. Namun tiba-tiba mereka menghadapi masalah baru. Sponsor mereka menarik dukungan mereka. Kini mereka harus mencari dana baru untuk terus bersaing. Situasi menjadi lebih rumit saat ibu Haurak dipenjara. Kejadian ini tentu saja membuat Haurak semakin frustasi. Akhirnya Haurak memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan ibunya dan tidak lagi mempedulikannya. Adegan berubah saat sedang berjalan di taman. Haurak tak sengaja melihat Jingju yang hendak diganggu oleh beberapa orang. Dia secara spontan bergegas membantunya dan berhasil memenangkan pertarungan. Sayangnya, kasus tersebut menjadi viral dan Haurak dituduh sebagai agresor karena Jingju mengalami keterbelakangan mental. Apalagi Jingju tidak memberikan keterangan apapun kepada penyidik secara jujur. Sehingga Haurak ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan. Karena kasusnya yang tak henti-hentinya, para petinggi sepak bola akhirnya menyerah dan tidak mampu membersihkan nama baik Haurak. Oleh karena itu, nama Haurak kini dicabut dan ia kini dipanggil Hongdae lagi. Mengetahui bahwa Hongdae kembali mendapat masalah, para pemain sepak bola tunawisma terus mendorong penyelidik untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Mereka sangat yakin bahwa Hongdae tidak bersalah. Namun penyidik tetap teguh pada pendiriannya dan menjadikan Hongdae sebagai tersangka utama. Di sisi lain, untuk membantu Hongdae, Somin mendekati Jingju secara diam-diam. Dia ingin meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jingju akhirnya bersedia berbicara dan menjelaskan kronologi kejadian kepada penyidik. Bahkan, ia juga menjelaskan ada yang sengaja merekam kejadian tersebut dari atas gedung. Informasi tersebut mendorong penyidik untuk mencari tahu siapa sosok misterius yang merekam kejadian tersebut. Setelah bukti-bukti tersebut dipublikasikan, nama Hongdae langsung diklarifikasi oleh media dan ia langsung dianggap sebagai pahlawan berkat tindakan beraninya membantu Jingju. Setelah klarifikasi ini menjadi viral di media, sponsor mulai berdatangan kembali untuk mendukung dia dan tim. Namun ketika segalanya mulai membaik, para ofisial sepak bola melihat potensi yang lebih besar dalam diri Hongdae. Mereka meminta Hongdae berhenti menjadi pelatih tunawisma. Mereka juga ingin Hongdae mengikuti program lain yang mereka yakini akan membuat Hongdae lebih sukses. Tawaran yang sangat menggiurkan membuat Hongdae bimbang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan latihan. Setelah latihan selesai, Hongdae meminta maaf dan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih. Keputusan ini membuat para pemain merasa bingung dan kecewa. Apalagi mereka baru saja mulai membangun kemitraan dan chemistry yang baik. Somin yang kecewa kemudian mengundang Hongdae untuk berbicara empat mata. Somin mengatakan bahwa kehidupan Hongdae sangat menyedihkan karena dia sepertinya tidak mampu mengatur hidupnya sendiri. Hongdae, yang tidak menerimanya, membalas Somin. Dia mengatakan bahwa mereka berdua berada dalam situasi yang menyedihkan saat ini. Artinya, keduanya sama-sama memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadinya.
Sore harinya Hongdae makan bersama ibunya yang baru saja keluar dari penjara. Ibu Hongdae menyatakan bahwa dia akan tinggal bersama pacarnya di Pulau Jeju dan mereka akan memulai hidup baru. Setelah itu, mereka menonton pertandingan ulang sepak bola dengan Hongdae sebagai pemainnya. Ibunya sangat bangga ketika dia melihat dia mencetak gol. Tak lama kemudian, ibunya meminta maaf kepada Hongdae karena ia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi putranya. Singkat cerita, kini para pemain sepak bola tunawisma itu bersiap untuk terbang ke Hongaria. Para pemain sangat kecewa karena pada hari pertandingan Hongdae tidak bisa mendampingi mereka. Namun tiba-tiba Hongdae berdandan dan berjalan berdampingan dengan mereka. Sang pelatih akhirnya ikut bergabung dengan para pemain sepak bola tunawisma asal Korea Selatan ke pertandingan dunia. Ternyata Hongdae memilih untuk tetap menjadi pelatih tunawisma dibandingkan mengikuti program yang ditawarkan oleh ofisial sepak bola. Keputusan ini membangkitkan semangat di antara mereka dan membuat tim lebih solid dan bersemangat. Saat pertandingan dimulai, semangat para pemain sangat terasa dan membara. Namun di tengah acara, anggota tim Korea Selatan merasa sedikit terintimidasi saat menyaksikan pertandingan negara lain. Meski begitu, mereka tetap semangat untuk berkompetisi. Sekarang giliran mereka untuk memulai pertandingan. Namun kehebatan pemain negara lain membuat mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Melihat hal tersebut, Hongdae mengakui kehebatan tim lain dan mengaku belum mempunyai rencana untuk tim mereka. Hal ini tentu saja membuat Somin menjadi kesal. Menurutnya pelatih harus mempunyai strategi yang lebih baik untuk para pemainnya. Pada pertandingan pertama, tim Korea Selatan tidak mencetak gol dengan skor akhir 12-0. Ditambah lagi pada pesta malam di Hongaria, Bumsu mengalami cedera. Ini tentu saja merupakan berita yang sangat buruk karena akan mempengaruhi roster mereka. Somin yang khawatir akhirnya meminta solusi kepada panitia. Untungnya panitia menyarankan untuk merekrut 2 pemain pengganti dari tim lain. Di sini Somin kemudian berhasil merekrut 2 pemain untuk tim Korea Selatan. Pada laga kedua, 2 orang Brasil diikutsertakan dan Korea Selatan menang dengan skor 5-1. Sayangnya semua gol yang tercipta merupakan hasil jerih payah para pemain Brasil. Meski menang, Korea Selatan tetap dianggap gagal karena kemenangannya berkat bantuan Brasil. Tentu saja para pemain Korea Selatan merasa kecewa dengan hasil ini. Dan untuk pertandingan ketiga, Korea Selatan akan melawan Jerman. Apalagi saat itu Jerman merupakan kandidat terkuat. Mendengar hal itu, tentu saja semangat para pemain Korea Selatan langsung menyusut. Hongdae mengatakan bahwa bantuan dari Brasil masih diperlukan jika ingin menang. Hongdae kemudian mempertanyakan niat para pemain apakah mereka ingin menang atau membuat sejarah. Ia menantang mereka untuk mempertimbangkan apa artinya menang jika gol tersebut dicetak oleh orang lain, bukan dari timnya sendiri. Semuanya bergantung pada pilihan masing-masing. Mendengar itu, Somin hanya bisa terdiam. Dan untuk pertama kalinya Hongdae berbicara dengan sangat tulus tanpa skenario Somin. Para pemain akhirnya menyadari bahwa mereka kini bertekad untuk tampil maksimal tanpa bantuan pemain Brasil. Semangat mereka bangkit dan pertandingan melawan Jerman pun dimulai. Itu adalah pertandingan yang sulit bagi tim Korea Selatan. Mereka terus dirobohkan, namun berusaha bangkit kembali. Meski selalu kalah, namun semangat mereka tak pernah luntur. Melihat semangat para pemain Korea Selatan, supporter mulai berdatangan untuk mendukung mereka. Tak hanya supporter dari Korea Selatan, supporter dari negara lain juga bersatu mendukung mereka. Kini euforia pertandingan semakin terasa. Tidak hanya para pendukung, para komentator juga memberikan dukungannya. Dan tiba-tiba seorang wanita yang mirip Maya memberikan ikat kepalanya kepada Insun. Tentu saja hal ini membuat Insun sangat senang dan kembali bersemangat. Sementara itu, Hwandong ternyata tetap turun ke lapangan. Walaupun ia masih dalam kondisi cedera dan tidak mampu berlari seperti sebelumnya, namun dia tetap mampu menjadi penjaga gawang. Hwandong bahkan mampu dengan gesit menangkap bola yang meluncur ke arah gawang. Mulai saat ini, tim Korea Selatan tidak mencari kemenangan. Mereka hanya ingin mencetak 1 gol untuk membuat sejarah. Dukungan terus mengalir hingga menit-menit terakhir. Akhirnya Korea Selatan mencetak 1 gol di menit-menit akhir yang tentu saja mengundang sorak-sorai kebahagiaan atas keberhasilan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain dan supporter merasa sangat bahagia meski kalah. Gol yang mereka cetak merupakan momen bersejarah dalam hidup mereka. Meski kalah dalam pertandingan tersebut, Korea Selatan diakui sebagai pendatang baru terbaik. Dan sekarang saatnya merilis film dokumenter tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika film dokumenter tersebut menjadi viral dan mendapatkan rating yang sangat bagus.
Somin merasa sangat senang saat itu. Sementara itu, Insun melanjutkan hidupnya dengan berjualan koran dan terus mencari Maya. Sementara itu, Hwandong, setelah lama tidak pulang ke rumah, akhirnya menemukan keberanian untuk pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat putrinya telah tumbuh menjadi seorang ibu dan mempunyai anak dengan bahagia. Akhirnya Hwandong menggendong cucunya, sementara Bungsu dan Jinju terus menjalin hubungan yang baik. Jinju bersedia berbagi roti telur favoritnya dengan Bungsu. Maka sudah menjadi takdir Hongdae untuk kembali ke sepak bola dan bermain api. Ibunya dan tunawisma lainnya datang untuk mendukungnya. Di akhir film menunjukkan bahwa Hongdae kini menjadi bintang lapangan sepak bola. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menontonnya.